Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel saya. Udah lama nih nggak upload video. Kali ini saya ingin kembali lagi berbagi pengalaman ya. Jadi motor yang saya pakai ini adalah Kymco KX City 200i. Nah, udah beberapa bulan kali ya sudah saya pakai ini gitu. Sengaja memang tidak dibuatkan reviewnya terlebih dahulu di awal-awal beli motor ini, tapi saya biarkan dulu, saya pakai dulu gitu ya, supaya tahu plus minusnya seperti apa. Jadi pertama kali saya beli motor ini itu kilometernya udah 8.000 lah, kira-kira 8.000 ya kilometernya itu. Nah, saya juga ada motor satu lagi X-Max, kilometernya juga nggak jauh beda daripada itu gitu. Jadi sebenarnya kita bisa bandingkan ya gitu antara dua motor itu. Tapi perbandingan detailnya nanti akan saya buatkan videonya tersendiri ya. Kalau ini pengalaman mengendarainya saja gitu ya. Jadi pertama kali saya pakai motor ini tuh yang dirasakan adalah ya posisi duduk ya. Posisi duduk enak ini ya. Tidak seenak Donton sih, Donton memang juara itu kalau posisi duduk itu. Ini kayaknya lebih apa ya? Lebih sigap gitu. Terlebih lagi kan di sini tuh nggak ada ininya juga nih. Tuh. Nggak ada apa namanya? Buat sandaran kakinya gitu. Ini nggak bisa selonjoran motor ini. Nah, tetapi ini enak didudukin karena joknya juga empuk. Kemudian ketika dibawa jalan juga terasanya empuk gitu ya, karena kaki-kakinya itu mumpuni gitu ya, walaupun 200 cc ini tapi kaki-kakinya mumpuni. Nah, saya sempat membandingkan ya antara kaki-kaki X-Max dengan kaki-kaki KXCT ini, ternyata berbeda gitu ya. Nah, itu enak ya. Kemudian motor ini dibawa nikung juga, istilahnya dia nurut loh, jadi tidak ada gejala ngelawan motor ini tuh. Nah, kayak gini tuh enak ini. Jadi ketika dibawa speeding gitu ya, kemudian dibawa nekuk gitu, enak banget ini motor gitu. Dan satu lagi, ini motor kayaknya gak ngempos gitu, tenaganya ada terus sampai putaran atas tuh ada terus. Karena memang ini didesainnya kayaknya bukan desain yang irit-iritan ya gitu, karena konsumsi bahan bakar walaupun 200i ini konsumsi bahan bakarnya sama kayak X-Max gitu, 1:30 gitu. Jadi nggak irit ini motor gitu ya termasuknya. Tapi ya memang itu dikompensasi dengan tarikan mesin yang saya rasa enak ya, enak banget untuk dipakai buat manuver, kemudian selap selip, kemudian ditanjakan gitu, enak banget gitu ya. Nah begitu teman-teman ya. Ada hal lainnya yang menurut saya juga saya surprise gitu ya. Jadi motor 200 cc ini pengereman nih teman-teman ya, pengeremannya juga sangat pakem ini tuh. Terlebih lagi di sini kan ada ini nih, ada apa tuh, ada setelan buat ini ya, setelan buat apa nih namanya, lupa kok, jadi lupa ya ini namanya ini buat ngerem ini gitu, ada setelannya di sini. Jadi kita bisa maju mundurin gitu sesuai dengan jari kita panjang atau pendeknya gitu. Jadi ini lebih enak bagi saya dan sangat empuk ini gitu. Jadi saya terbiasa dengan X-Max yang memang keras gitu. Ini pakai motor ini tuh empuk banget, ini empuk. Jadi nggak melelahkan kalau dipakai buat jauh gitu. Nah, kemudian yang saya rasakan lagi gitu ya. Nah, ketika bantingan seperti tadi itu shocknya itu enak banget. Nggak jeduk-jeduk gitu, enggak gitu, tapi ngayunnya itu enak. Walaupun sebenarnya ini ada beberapa teman yang memang bilangnya nih KXCT ini masih rada keras ya shock belakangnya itu gitu. Ya jelas lah kalau dibandingkan dengan Donton itu memang ini lebih keras ya, lebih keras dibandingkan dengan Donton. Donton itu empuk banget. Posisi duduknya wah mantap itu Donton itu. Nah, ini lebih keras ininya, setelan shock breakernya kelihatannya gitu, bandingkan dengan Donton. Tapi buat saya ini oke gitu ya, di jalan gravel enak gitu, di jalan mulus apalagi gitu. Jadi enak ini, tidak ada gejala bottoming gitu, nggak ada gitu. Jadi enak-enak saja.
Nah, apalagi ya yang saya rasakan itu, oh iya, ada nih satu sebenarnya ya yang saya rasakan agak kecewa sebenarnya dengan motor ini tuh. Pertama, setelah dipakai rada jauh itu gredeg ya gitu. Gredeg itu muncul, harus dibersihkan baru enak lagi. Kira-kira 1000 kilo kali ya atau 500 kilo ya. Itu muncul gitu. Itu gredegnya itu lumayan agak parah gitu. Saya bandingkan dengan X-Max saya itu nggak pernah gredeg gitu, walaupun berjalan udah ribuan juga gitu, itu nggak pernah gredeg tuh X-Max itu bagus gitu. Tapi kalau ini muncul gredegnya gitu di kilometer sekian itu gitu. Nah, ternyata memang waktu saya periksa atau saya cek ke teman-teman juga yang sesama pemakai KXT ini, katanya memang keluhannya begitu gitu. Jadi mereka banyak yang mengakalinya itu dengan banyak dibolongin gitu. Nah, ini saya sebenarnya nih motor ini sudah saya bolongin juga. Sekarang udah sembuh sebenarnya gerdeknya itu. Minim lah, sekarang udah minim banget gitu. Saya lagi nunggu nih. Nanti setelah 500 kilo apakah terjadi lagi gerdek parah lagi atau enggak gitu. Nanti kita akan ini ya, akan cari tahu gitu. Oke, lanjut teman-teman gitu ya. Terus hal apa lagi yang saya suka ya dari motor ini tuh? Yang saya suka dari motor ini tuh apanya ya? Ya udah itu sebenarnya. Nyaman dipakai, remnya ini enak gitu ya. Kemudian bantingan juga oke banget. Akselerasinya mantap gitu. Jadi nyaman lah dipakai ini gitu. Nah, sebenarnya saya ingin ngebahas kenapa sih motor ini kok bisa lebih nyaman ya, handlingnya lebih nyaman, kemudian posisi duduk lebih nyaman, pengereman juga lebih nyaman dibandingkan dengan X-Max gitu. Nanti kita akan bandingkan ya poin per poin gitu, lebih detail gitu. Di rem misalnya gitu, di rem itu kenapa ini bisa lebih empuk gitu. Nanti kita akan bandingkan apple to apple ya dengan X-Max gitu ya. Tapi itu kira-kira ya teman-teman. Jadi saya rasa ini motor ini barunya itu mahal gitu, itu sekitar 58 jutaan. Tapi kalau beli second itu sekitar 35 jutaan gitu. Nah, bagi saya yang memang sudah tahu kualitas Kymco, saya sangat puas sebenarnya dengan harga segitu tuh, sangat puas. Walaupun sebenarnya saya ini dapatnya harga lebih murah daripada itu, karena emang ada yang jual butuh gitu. Ini sangat puas loh gitu. Jadi ya mungkin bagi teman-teman yang belum pernah nyoba Kymco pasti bilangnya wah itu motor Cina gitu, motor apa tuh gitu ya. Memang ini nggak terkenal gitu ya. Tapi bagi saya ini motor kualitasnya bagus gitu. Bahkan bodinya pun nih, bodi begini nih gitu. Ini lebih tebel gitu, lebih solid dibandingkan dengan Jepangan sebenarnya gitu. Kualitas ini juga lebih solid dibandingkan dengan Jepangan gitu. Jadi ya oke, ini motor ini oke gitu. Nah, yang saya nggak suka juga ini nih, speedometer ini gitu. Ini kayaknya kurang enak ya speedometer dilihatnya. Tapi buat anak saya ini justru seneng anak saya ini tuh gitu, pakai motor ini dengan speedometernya begini tuh. Seneng ya. Itu kalau saya nih kurang seneng karena terbiasa dengan X-Max yang lebih wah lah gitu dibandingkan dengan ini. Dengan ini saya kurang seneng gitu. Jadi apa? Oh ya, kilas di sini nggak ada kilas nih. Di sini masih kunci beginian. Kymco itu memang begini doang ya. Diterapkan kunci yang kilas itu di harga yang 140 juta lebih ini. Laci-lacinya cuma satu ini. Dan oh ya, ini bagasinya betul-betul kecil ya. Betul-betul kecil bagasinya. Nah, yang sering ditanyain sama teman-teman itu mengenai spare part ya. Jadi spare partnya gimana, susah atau gampang gitu. Memang saya akui ada beberapa yang susah, ada beberapa juga gampang ya. Saya lokasinya di Bekasi. Nah, karena kebetulan memang apa ya, eksportir besarnya itu kan adanya di Cikarang. Jadi biasanya saya pesan melalui Cikarang itu. Jadi saya minta kirim ke rumah, biasanya begitu. Memang ini motor tidak bisa seperti motor Yamaha atau Honda ya, yang spare partnya itu tersedia di semua bengkel gitu. Nggak bisa gitu. Kalau ini memang kita harus antisipasi ya. Itu menariknya lah gitu yang ngerawat motor gitu. Jadi kalau misalkan ternyata di buku manualnya
sekian kilo gitu ya, harus siap-siap dengan roller, siap-siap dengan V-belt gitu ya, kita pesen gitu. Nah kalau pasangnya mah bisa di mana aja, di bengkel mana aja, atau kalau saya sih bongkar sendiri di rumah gitu, gampang kok, gampang bongkar sendiri. Jadi ya udah, kalau masalah spare part bagi saya, spare part yang fast moving begitu itu mudah ya gitu. Nah yang sekarang saya lagi rasakan itu ya ini bodi nih, bodi depan ini kan ada bocel-bocel nih. Saya mau ganti sama bodi yang baru karena si klipnya itu ada yang patah beberapa sehingga menimbulkan suara getaran begitu. Nah saya mau ganti, nah ini baru gitu, indennya itu agak lama, bisa 2 minggu, bisa sebulan gitu inden bodinya itu. Memang kalau ini kan pemakainya jarang ya gitu, jadi pasti si dealer itu nggak stok body gitu, karena body itu kan jarang orang yang ganti ya, ya kecuali accident aja kan begitu. Tapi overall ya menurut saya apakah ini layak untuk dipelihara, sangat layak ya, sangat layak kalau kamu tidak keberatan dengan mereknya yang merek Kymco gitu ya, dan kamu hanya ingin tutup mata saja, ingin merasakan kenyamanan, merasakan handling yang baik, pengereman yang mumpuni gitu ya, mesin yang bertenaga, udah tutup mata dengan mereknya gitu. Karena ini pun kualitasnya sangat baik gitu. Ya beda ya kalau kalau yang saya sebutkan tadi kelebihan-kelebihannya itu, tapi kualitas atau kehandalannya itu kurang gitu ya, itu jadi fatal ya. Buat apa nyaman, buat apa rem bagus tapi kalau misalkan cepat rusak gitu. Tapi kalau ini Kymco kan dibarengi dengan kualitas yang mumpuni, artinya ya handal ya. Handal. Jadi kalau handal begini kan ya istilah itu nggak jarang lah. Maksudnya jarang banget ini ganti spare partnya gitu. Jadi bagi saya gitu ini sangat worth ya, sangat oke ini kalau untuk dipelihara, keren. Kan motornya juga jarang ya, pasti diliatin. Orang itu neoknya bisa melintir kalau ke motor ini tuh gitu, karena ya orang kan apalagi yang suka motor kan ini ya, maksudnya aneh itu motornya kok beda dari yang lain bentuknya gitu, jadi dilihat gitu. Dan jarang banget sih orang yang tahu merek-merek Kymco itu, emang jarang, kecuali pemakai gitu. Nah teman-teman kalau misalkan penasaran bisa test drive tuh, biasanya di dealer Kymco yang besar itu di Bandung dan Bali ya. Jadi populasi yang besar Kymco itu adanya di Bandung dan di Bali. Besar itu populasinya. Nah, biasanya gitu ya. Biasanya ya orang yang biasa Jepangan kemudian nyobain Kymco, nah itu ada rasa tersendiri gitu. Ada rasa tersendiri. Oh, ternyata motornya begini ya gitu. Feel-nya lain gitu. Jadi biasanya suka oh ya nih motornya bagus gitu, kualitasnya oke gitu. Suka begitu ya, termasuk saya dulu. Saya kan pakai Danton ya, Danton yang 250i itu. Kemudian saya susah nyari temen-temen riding bareng gitu ya, karena sesama Danton kan jarang banget kan gitu. Akhirnya karena populasinya X-Max itu banyak banget, akhirnya saya jual Dantonnya. Kemudian saya ganti dengan X-Max gitu. Nah ya begitu gitu. Di X-Max ya populasinya banyak, jadi sering main bareng gitu. Walaupun sebenarnya kenyamanan ya bisa lebih nyaman Danton lah ya, itu dibandingkan dengan X-Max. Nah udah sekian lama pakai X-Max, ya kangen lagi dengan merek Kymco ini gitu. Akhirnya nyari Danton, wow harganya udah wow banget itu harganya. Secondnya aja 55 juta. Dulu saya beli jual itu hanya 43 loh. Sekarang nyari yang 43 kagak ada. Yang nongkrong di OLX itu harganya 55 juta. Gila itu harganya Danton itu sekarang. Ya udah akhirnya beli aja nih adeknya Danton lah.
adanya Downtown 200i. Kalau secara mesinnya sama nih kayaknya dengan Downtown 200i, tapi bodinya KX City 200i jadinya disebutnya gitu. Nah, ini juga nyaman. Ya khas Kimco lah. Khas Kimco ya begini, nyaman. Gitu. Jadi oke teman-teman ya, kira-kira itu yang bisa saya share. Yang bisa saya share ke teman-teman sekalian ya, yang sedang mempertimbangkan untuk membeli motor ini atau motor Kimco pada umumnya. Saya sih tidak mewakili Kimco pada umumnya ya gitu. Yang saya pakai aja nih gitu. Yang saya rasakan aja. Buat saya enak lah. Downtown, KX City oke dua-duanya, mantap. Jadi kalau ya itu dia, kalau nggak peduli merek itu layak untuk dibeli gitu. Oke. Jadi teman-teman, itu saja video kali ini. Sampai ketemu di perbandingan detail antara KX City 200i dengan X-Max 250. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.